Selamat pagi. Jess, ini komen dari Ibu. Oh, saya enggak ada namanya ya. Eku, ya, juragan telur. Juragan telur. Siap, semangat. Dari tahun 2015 sampai sekarang Pak Jess menggeluti dunia peternakan. Semangat Pak. Semangat Pak. Itu lanjutannya ya, enggak ada di situ. Jess, ini Ibu siapa saya enggak tahu ya, Bapak atau Ibu ya. Karena muncul di komen saya, muncul di VT saya, beliau merespon VT saya tentang telur. Rupanya beliau ini peternak ayam, ya peternak yang memelihara ayam petelur. Ciami, Bu. Ya, Ciami. Saya kasih tahu apakah saya termasuk pengkonsumsi telur yang diproduksi sama Ibu, saya enggak tahu. Nah, buat teman-teman yang mau jadi distributor telur, boleh komen di akunnya beliau ini, Eku namanya ya, telurnya ya, akunnya. Saya satu hari berdua dengan istri makan kurang lebih 8 sampai 10 kadang 16 telur satu hari. Jadi satu kilo kan 16 ya, 1 kilo itu isinya 16 butir telur. 1 kilo itu bisa habis dalam satu hari atau 1,5 hari habis. Jadi 3 kilo buat 2 hari. Itu saya biasanya 3 kilo buat 2 hari. Karena memang utama makanan saya adalah telur. Kalau yang lain itu tambahan. Seperti tongseng itu tambahan. Sop kaki kambing itu tambahan. Sate kambing itu tambahan. Karena 2 hari sekali saya bisa makan itu. Ya, yang penting telur setiap hari. Jam 11 pasti saya makan telur. Jam 12 makan telur. Jam 1 siang makan telur. Kalau sore enggak sempat makan, biasanya saya enggak makan. Sampai besoknya baru saya makan. Ya, kayak beberapa waktu kemarin, 3 hari yang lalu, kemarin lusa saya makan gado-gado. Makan gado-gado tanpa nasi ya. Semua yang saya makan tidak pakai nasi. Makan gado-gado tanpa nasi, saya makan 2 porsi. Ya, ada tempe, ada tahunya. Sayurnya lengkap, pakai bumbu kacang. Bumbu kacang itulah yang ada di gado-gado atau yang ada di pecel yang membuat saya tidak makan pakai nasi. Karena itu sudah sama setara dengan 1 piring nasi. Nah, sampai malamnya saya tidak makan, sampai besoknya kemarin siang saya makan telur jam 11 2 butir, jam 12 2 butir, jam 1 2 butir. Nah, sorenya jam 5 sore saya makan apa itu? Saya lupa saya. Makan apa itu ya? Soto Betawi. Soto Betawi jam 4. Jam 4 saya makan soto Betawi. Ya, makan soto Betawi jam 4. Ya, hampir lupa. Jam 4 itu makan di rumahnya Bu Hana itu. Salah satu murid saya yang sekarang udah menjadi seorang geologis, itu Bu Hana. Saya makan soto Betawi sama lumpia. Lumpianya makan 2 butir, 2 biji. Makan lumpia. Setelah itu enggak makan lagi sampai besoknya saya makan istri saya masak capcay udang. Ada udang, ada ayam, ada ikan. Nah, itu makanan saya tuh. Ya, 1 hari cukup 1 kali makan. Betul, saya 1 hari 1 kali makan. Tapi telurnya enggak hitungan. Ya, dan makan saya karena saya sudah 8 tahun tidak makan menggunakan nasi, ya aman-aman aja, sehat-sehat kenyang-kenyang saja. Siapa bilang makan telur enggak kenyang? Oh, kenyang banget, Pak. Itu sebabnya saya bisa 2 hari sekali baru makan. Ya, makan tongseng, makan sate kambing itu 2 hari sekali. Nah, kemarin malam saya berapa hari itu berarti ya, saya menghitungnya ya. Wow, lama banget itu. Nah, saya ke Bandung, saya makan lupa udah itu hitungannya udah gimana itu ya. Gara-gara harinya udah lewat semua. Ya, contoh lagi ketika saya 1 harian pagi hari saya berangkat ke Bandung, kemudian sengaja pulangnya lewat Puncak ya karena mau
makan sate Hanjawar, ya, yang ada di Taman Bunga itu loh, yang masuk ke Taman Bunga Nusantara. Nah, kanan jalan itu sate Hanjawar, persis depannya masjid apa itu, persis depannya Alfamart itu. Saya makan sate Hanjawar. Oh, itu satenya jos banget. Tapi tongsengnya saya enggak rekomen. Saya makan sate 15 berdua ya sama istri ya, tongseng satu sama sop balungan satu, balungan kambing itu satu. Sopnya rekomen, enak, cuman kebanyakan merica buat saya. Satenya, wah, saya nggak ada lawan. Satenya juicy banget. Cuman masalahnya itu di daerah dingin, kemarin pas ke situ kabutnya sangat padat sekali, sehingga begitu dibawa satenya langsung dingin, tidak panas lagi. Itu sayangnya. Coba kalau langsung panas dimakan. Yang panas bagus adalah tongsengnya. Itu baru mateng langsung panas. Wah gitu. Sopnya kurang panas. Tapi walaupun sopnya kurang panas, lemaknya jos. Ya, lemaknya jos, lemak kambingnya lemaknya jos. Itu di sate Hanjawar itu. Itu 24 jam itu, Jess. Kamu kalau pergi ke puncak, kamu klik aja sate Hanjawar Kota Bunga. Nah, itu pasti muncul di situ itu. Itu enak banget, Jess. Ya, saya direkomendasi sama Pak Wongso. Kemarin sengaja pulang nggak mau lewat tol, lewatnya puncak. Lebih lama, 5 jam. Dari Bandung sampai ke rumah 5 jam. Saya lewatin itu. Nggak apa-apa, karena memang seneng. Jadi sengaja lapar, dari kemarinnya udah dilaperin, terus kemudian ke Bandung, pulangnya lewat puncak. Nah, sore jam 6, saat jam 6 atau jam 5 lah, sampai di sate Hanjawar itu, makan sate Hanjawar. Hujan, berkabut ya, gelap sekali itu, enak banget itu. Ya, itu cara makan saya, Jess. Tapi telur tidak. Waktu ke Bandung bawa telur, istri saya bawa telur sekitar berapa? 10 atau 12 biji itu. Di perjalanan kami makan telur. Jam 11 ya. Pokoknya jam 11 kami baru makan telur. Lebihnya jam 7 malam sampai jam 11 itu kami tidak makan. Minum wajib. Minum selalu bawa. Ya, karena itu kebutuhan asli tubuh itu adalah minum. Lambungmu akan sehat ketika kamu kasih minum malam hari dan pagi hari. Bukan sarapin dan makan malam. Kalau udah kamu sarapin, kamu makan malam, udah pasti lambungmu problem lah. Ya, itu makanya banyak orang-orang yang terbiasa sarapin, akhirnya kena mah, tukak lambung, GERD, itu gara-gara itu. Kalau kamu ngikutin cara saya, itu tukak lambung, GERD sembuh sendiri itu. Karena apa? Karena kamu hanya butuh mengasupkan air untuk lambungmu. Supaya apa? Dinding lambungmu basah. Ketika dinding lambungmu basah, kamu akan memperbaiki fungsi lambungmu. Kenapa ya? Karena kamu sering-seringnya sarapan, kamu sering-sering diprasol, sering-sering bermasalah dengan obat, jadi kamu kena masalah dengan lambungmu. Itu udah pasti, orang yang suka diobati pasti bermasalah dengan lambungnya. Kenapa ya? Karena lambungmu akan dimasalahkan gitu. Oh, BAT itu sakti ketika lambungmu dibuat netral. Jangan mau, lambung itu tidak boleh dibuat netral. Asam lambung itu harus sakti mandraguna. Karena yang pertama kali menghancurkan masalah penyakit itu adalah asam lambungmu. Kan dari sini. Dari mulut sampai ke lambungmu, itu pertama kali kerja lambung itu adalah menetralisir semua yang berhubungan dengan racun, semua yang berhubungan dengan bakteri, semua yang berhubungan dengan masalah-masalah inflamasi kan lambung. Asam lambung itu, makanya asam lambung jaga. Jangan kamu rusak, jangan kamu salah-salahkan, jangan kamu netral-netralkan. Jagain asam lambungmu dengan minum nutrisi. Kalau kamu tidak minum racikan macin, tidak masalah, Jess. Saya tidak menjual buat kamu. Ya, buat yang mau saja minum racikan macin, monggo. Dan itu menghemat banyak pengeluaran kamu yang berhubungan dengan nutrisi tubuh. Kalau kamu punya duit, kamu tidak mau beli racikan macin, silahkan kamu beli suplemen. Kamu butuh suplemen banyak banget. Yang namanya suplemen itu kan nutrisi tubuh kan, ya. Nutrisi tubuh, dia suplai tambahan makanan untuk kebutuhan kamu karena makananmu tidak siap. Gitu. Kamu harus punya suplemen yang namanya liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium. Ya itu harus banyak itu. Nah, orang salah kaprah. Minum suplemennya kalsium, ya salah. Ya, itu kamu tidak bisa. Kamu lebih bagus minum D3K2 kalau mau seperti itu. Karena kalsium di dalam darah itulah yang membuat penyumbatan terjadi di dalam tubuhmu gitu. Ya, itu yang caranya. Jadi terbaik di situ. Monggo yang mau jadi distributornya Eku, silahkan di komen aja di akunnya beliau ya. Mumpung ada produsennya. Saya lihat kirim kemana-mana itu ada mobilnya itu. Ya, dari tahun 2015, yes.
itu enggak main